Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat Mazmur pasal 62 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Saudara, setiap orang tentu mendambakan hidup yang tenang. Namun apakah artinya memiliki segala sesuatu di dunia ini jika hati tetap gelisah, cemas, dan dipenuhi dengan ketakutan? Saudara, banyak orang beranggapan bahwa ketenangan hanya dapat diperoleh ketika memiliki kekayaan berlimpah, harta yang terjaga, dan perlindungan yang kuat. Tetapi kenyataannya, tidak sedikit orang kaya yang tetap merasa tidak tenang, khawatir akan hartanya, resah tentang bisnisnya, dan terus-menerus diliputi ketakutan. Saudara, Alkitab menegaskan bahwa ketenangan sejati tidak berasal dari materi, melainkan dari kedekatan dengan Tuhan. Sebab orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan pasti akan mengalami ketenangan yang tidak tergoyahkan. Masalah boleh datang, kesulitan boleh terjadi, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Aku, kata Tuhan, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Bapak Saudara, hidup di dalam kegelisahan, kekacauan, dan ketakutan adalah hal yang diinginkan oleh iblis. Sebab orang yang tidak tenang dalam hidupnya akan kesulitan berdoa dan sulit untuk fokus kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 kita diingatkan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Karena doa yang lahir dari hati yang tenang memungkinkan kita merasakan hadirat Tuhan dan mengalami kedamaian sejati. Bapak Ibu Saudara, kunci untuk kita bisa mengalami ketenangan sejati, yang pertama adalah kita harus punya kedekatan dengan Tuhan, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu berarti tidak meninggalkan jam-jam doa dan ibadah kita. Daud adalah contoh pribadi yang begitu dekat dengan Tuhan. Dalam Mazmur 84 ayat 2, Daud berkata, "Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam." Lalu dalam ayat ke-11, Daud menegaskan, "Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik." Lalu kunci yang kedua untuk mengalami ketenangan sejati adalah kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup dalam ketenangan berarti mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Juga seperti yang dikatakan Daud dalam Mazmur 37 ayat 5. "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak." Kunci yang ketiga untuk kita bisa mengalami ketenangan sejati adalah kita harus hidup di dalam kebenaran. Ketenangan itu bukan sekedar perasaan Bapak Ibu Saudara, tetapi buah dari hidup dalam kebenaran. Yesaya 32 ayat 17 menegaskan, akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita senantiasa mendekat kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya. Maka kita akan mengalami ketenangan sejati yang tidak tergantung pada situasi, tetapi bersumber dari hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.